Halo Rek, bersama Boy kembali. Dalam beberapa menit ke depan, Ani bakalan nemenin kalian lagi dengan menceritakan film horor thriller yang menceritakan sebuah kelompok gembala sesat. Judulnya The Other Lamb. Sekilas film ini menceritakan tentang sebuah kelompok beranggotakan satu orang pria sebagai seorang pemimpin dan beberapa anggota perempuan lainnya yang terdiri dari istri dan anak. Uniknya pemimpin ini akan mengangkat anak-anak perempuannya menjadi istrinya saat mereka dewasa dan akan melahirkan anak baru lainnya. Jadi udah tahu kan jika nantinya mereka melahirkan bayi laki-laki. Kisah dimulai di suatu air terjun di mana Sheila dan Tamar, dua saudari yang begitu akrab, tengah bercanda berdua. Kedekatan mereka tercermin dalam pemahaman yang begitu mendalam hingga Tamar bisa dengan mudah menyusun senyum saat Sheila melontarkan lelucon khasnya. Bersama-sama mereka berjalan menjelajahi dataran pegunungan hingga sampai ke sebuah pondok kayu di tengah hutan yang mereka anggap itu sebagai rumah. Di dalam pondok itu, kelompok wanita tengah sibuk mengerjakan tugas rumah tangga diiringi nyanyian rohani mereka. Di dalam kelompok, status dibedakan dengan anak-anak yang mengenakan pakaian biru, sementara istri-istri menggunakan pakaian merah. Sementara seorang pemimpin kelompok yang mereka panggil sang gembala jadi satu-satunya pria dalam kelompok itu. Gembala dianggap sebagai seorang yang memberikan karunia dan kebahagiaan bagi kelompok mereka, sehingga para anak dan istri diharuskan memuja dirinya. Mereka adalah kelompok gembala yang menjalani kehidupan nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain setiap bulan. Ketika malam tiba, seluruh anggota berkumpul untuk makan malam bersama. Setelah makan, sang penggembala memilih salah satu istri untuk menemani karunianya malam ini. Daughters. Sat. Anak-anak tidur terpisah dari ibu mereka setiap malam, berdoa kepada sang penggembala yang dianggap telah memberikan kebahagiaan hari ini. Setiap pagi, kelompok mengikuti ceramah yang dipimpin oleh sang gembala, yang kali ini mengingatkan mereka akan nasib mereka yang dahulu sebelum bergabung di kelompok itu. Sang gembala mengatakan jika mereka harus bersyukur atas nikmat karunia yang diberikan oleh kelompok. Di saat semua ternyuh dan terpesona mendengarkan ceramah itu, Sheila tampaknya tidak terlalu fokus memperhatikan. Hingga sang gembala merendam jarinya dalam mendalah kambing lalu menandai wajah para wanita yang terus memujinya. Beberapa wanita menangis haru, bersyukur atas berkat yang telah diberikan oleh sang gembala. Beberapa saat setelahnya, Sheila dan Tamar berdua saja di hutan. Sheila melihat sang gembala dari kejauhan memperhatikannya. Gembala lalu meminta Tamar untuk masuk ke kabin, meninggalkan Sheila sendirian bersama sang penggembala. Mereka berjalan bersama dan sang gembala menyindir Sheila yang sepertinya tidak terlalu memperhatikan ceramah pagi tadi. Sheila panik, merasa ketakutan, hingga akhirnya tersenyum lega saat menyadari bahwa gembala hanya menggodanya. Gembala memuji kecantikan Sheila, membelai rambutnya yang begitu lembut. Sheila sudah merasa dewasa. Lalu ia meminta sang gembala menceritakan tentang ibunya. Namun gembala menolak dan hampir memberikan kasih karunia-Nya pada Sheila. So beautiful. Dalam kesendirian, Sheila merasakan kebanggaan, yakin bahwa dirinya akan menjadi istri setelah perlakuan khusus sang gembala padanya. Di dalam kabin, Sheila dan Tabata tengah menjalankan tugas mereka bersama seorang istri yang bernama Eloise. Ia berbagi pengalamannya dengan sang gembala, yang ternyata cerita itu membuat Sheila iri. Eloise yang baru saja bergabung dengan kelompok sudah diangkat sebagai istri, padahal ia seumuran dengan Sheila. Tabata memperingatkan Sheila untuk bersikap sopan pada Eloise, namun Sheila tidak terima dan pertengkaran pun tak terhindarkan. Sisters, stop. Beruntungnya Ibu Tabata datang untuk meredakan situasi. Ia melerai pertengkaran dengan memerintahkan Sheila membawa beberapa makanan ke gubuk isolasi, tempat tinggal para wanita yang dianggap najis dan berdosa. Sheila segera pergi menuju gubuk yang berada di wilayah luar pondok mereka. Di dalam gubuk yang gelap itu, Sheila menemukan seorang wanita yang pingsan karena kelaparan dan dianggap najis karena menstruasi. Lalu tiba-tiba datang wanita lain yang bernama Sarah. Ia terlihat sedang tidak normal dengan beberapa bekas luka. Meskipun sisa makanan tinggal sedikit, Sheila mengingatkan Sarah untuk makan agar bisa suci kembali. Sheila yakin bahwa wanita di gubuk isolasi harus bertobat karena dihukum. Namun Sarah memperingatkannya untuk bersiap menghadapi waktu yang akan datang ketika tidak lagi dianggap spesial. Sarah juga sedikit menyinggung cerita mengenai ibu Sheila di masa lalu yang juga pernah mendapatkan perlakuan buruk dari gembala. Hal itu membuat Sheila sedikit terganggu. Lantas ia melepaskan frustasinya dengan menendang batu saat perjalanan. Malamnya, Adriel, seorang istri yang sedang hamil menidurkan putrinya Lily di kamar mereka.
Lily ingin mendengar cerita sebelum tidur, namun Adriel mengingatkan bahwa hanya sang gembala saja yang boleh bercerita kepada mereka. Saat semua orang tidur, Sheila menengok ke arah luar jendela dan melihat Eloise pergi masuk ke kabin sang gembala. Sang gembala dan Eloise yang sama-sama menatap ke arah Sheila tentunya akan melakukan ritual malamnya. Tak hanya saling bantu mengenai pekerjaan rumah, mereka pun juga saling bantu saat mandi. Lalu ketika salah satu istri membantu sang gembala saat mandi, ia menugaskan Sheila untuk membantu mengawasi domba peliharaan mereka yang akan melahirkan. Saat bertugas menunggu domba yang melahirkan, ia diam fokus mengawasi di tengah terik matahari. Karena menunggu terlalu lama, ia malah ketiduran karena kecapean. Tak berapa lama, ia terbangun dan melihat dombanya yang telah sekarat karena diburu oleh anjing liar. Sheila terdiam karena takut akan dimarahi. Di saat itu juga ia menyadari bahwa ia mengalami menstruasi pertamanya. Lantas ia bersembunyi di dalam kabin untuk memeriksa apakah darah masih ada. Saat ia melihat darah, ia panik dan melepaskan frustasinya dengan berteriak. Tamar menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada domba-domba itu. Sheila memberitahu bahwa seekor anjing liar menyerang domba sewaktu dirinya tertidur. Meski dalam benaknya, Sheila membayangkan dirinya yang menusuk domba-domba itu hingga mati. Ketika para istri mengetahui bahwa domba-domba itu mati, mereka membawa Sheila ke gereja agar disucikan atas dosanya. Dan gembala akhirnya mengampuni kesalahan Sheila. Meskipun begitu, Sheila tetap berduka atas apa yang terjadi dan merasa tidak suci lagi. Ia masih merenungkan kesalahan yang ia lakukan, begitu juga kenyataan bahwa dirinya saat ini sudah dewasa. Hingga ketika ia tak bisa tidur karena banyak pikiran, ia mendengar suara berisik dari luar kabin. Saat melihat keluar jendela, sudah ada seorang petugas kepolisian yang berbicara kepada gembala. Polisi memperingatkan gembala bahwa ia harus segera pergi meninggalkan wilayah itu, atau jika tidak, maka ia bisa ditangkap. Di keesokan harinya, sang gembala mengumumkan bahwa mereka harus meninggalkan pondok mereka dan melakukan perjalanan mencari surga yang lain. Dengan penuh gimmick dan drama, sang gembala tiba-tiba jatuh terlentang dan mendapatkan sebuah petunjuk pada tujuan mereka selanjutnya. Dengan senyum dan tawa, gembala diangkat di pundak para wanita dan semua orang menantikan perjalanan ke rumah baru mereka. Sheila yang sedang murung tiba-tiba mendapatkan belayan dari sang gembala pada waktu itu juga. Gembala berbicara empat mata dengan Sheila di hutan. Meskipun akan berat untuk meninggalkan rumah, Sheila harus kuat dan tegar untuk adik-adiknya. Sebelum meninggalkan rumah, para wanita menyanyikan lagu perpisahan. Lalu rombongan berjalan sambil membawa pakaian dan membawa kawanan domba. Mereka membentuk barisan dan berjalan kaki. Dan suatu ketika malam datang mengharuskan mereka berhenti untuk istirahat dan makan. For our journey, we give thanks. Melihat rumah-rumah terbengkalai, Sheila bertanya mengapa mereka tidak tinggal di sana saja. Sang gembala menjawab bahwa orang-orang tidak suci lah yang menciptakan tempat itu. Mereka menyalakan api unggun untuk menghangatkan dinginnya malam dan berkumpul di antara tenda di belakangnya. Sewaktu tengah malam, Sheila kembali melihat gembala bersama Eloise lagi. Malam itu Sheila kembali ke rumah terbengkalai, menatap lukisan pemandangan di sana. Dan ketika berbalik, ia terkejut karena Eloise menghampirinya dengan tersenyum. Namun senyumannya hilang saat Eloise memperlihatkan lehernya yang terlihat memar akibat luka seperti bekas cengkeraman. Di keesokan harinya, Tabata berteriak karena Sheila ketahuan menstruasi. Selama ini Sheila telah menyembunyikannya dari saudarinya dan juga sang gembala. Tabata mendakwanya dengan status tidak suci lagi. Akibatnya, Sheila harus menjaga jarak dari saudarinya dan berjalan di urutan terakhir bersama Sarah yang sebelumnya juga tidak suci. Sementara angin kencang menahan langkah mereka, rombongan beristirahat di tempat yang teduh. Para istri melihat ke arah gembala yang sedang memeluk dan mencium kedua anaknya.
Mereka mengenang masa lalu ketika mereka di posisi anaknya saat ini, yaitu yang spesial. Saat itu ada yang nyeletuk kalau istri-istri gembala sudah tua dan tak menarik lagi. Di saat berduaan dengan Sarah, Sheila mencoba memahami posisinya saat ini. Bagaimana saat ini ia bisa dikucilkan oleh kelompok gembala. Hingga suatu ketika Sarah bercerita tentang ibu Sheila. Sarah dan ibu Sheila adalah wanita pertama yang menjadi pengikut sang gembala. Namun karena waktu berlalu dan banyak rahasia gembala yang terungkap, akhirnya membuat Sarah dikucilkan dari kelompok dan dianggap berdosa. Sarah mengungkapkan bahwa ibunya meninggal saat Sheila masih bayi. Ibunya sakit dan harus mendapatkan pertolongan medis, namun gembala tidak membawanya ke rumah sakit dan membiarkannya begitu saja hingga meninggoy. Setelah mendengar cerita ibunya, Sheila mempertanyakan identitas sejatinya. Ketika melihat mobil melaju di jalan, dia membayangkan dirinya berada di dalam mobil itu dan berpakaian seperti remaja pada umumnya. Dalam bayangannya itu, Sheila melihat Sarah dan ibunya yang duduk di kursi depan. Malam itu, Sarah perlahan-lahan berbagi suka dukanya ketika dalam kelompok. Ia mengatakan jika gembala hanya memanfaatkan mereka untuk melayani hasratnya saja, begitu tua nantinya juga akan dibuang. Sarah menceritakan momen ketika dia biasa menyelinap keluar di tengah malam dan berdiri di sebuah air terjun hingga membuatnya merasa terbebaskan. Sheila bertanya mengapa Sarah tidak pergi saja dari kelompok, dan Sarah menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang ada di luar sana dan tidak memiliki tempat untuk pergi. Mendengar hal itu, Sheila semakin meragukan kasih sayang yang diberikan oleh gembala kepada anak dan istrinya. Akhirnya Sheila diperbolehkan berjalan bersama rombongan lagi. Sang gembala memohon maaf pada Sheila karena membiarkannya bersama Sarah sementara. Dan di saat bersamaan, Adriel mengalami kontraksi akibat perjalanan yang hebat. Anak-anak perempuannya saling berpelukan, ketakutan saat mendengarkan cerita kesakitan Adriel. Para istri membimbingnya selama persalinan, namun sayangnya Adriel meninggal setelah melahirkan. Selama pemakaman, sang gembala menjauhkan Lily dari ibunya yang sudah meninggal. Sarah menyalahkan sang gembala atas kematiannya, bahkan memanggilnya dengan nama aslinya yaitu Michael. Sang gembala dengan dingin memimpin pemakaman dan membakar Adriel, sementara yang lainnya menyanyikan lagu perpisahan untuknya. Sarah tak tega dengan bayi Adriel, ia akan merawat dan membesarkannya. Ia berniat merawatnya karena bayinya laki-laki yang tidak akan diterima oleh kelompok gembala. Sang gembala memiliki aturan jika dalam kelompok hanya ada satu orang laki-laki saja, yaitu gembala sendiri. Sarah harus pergi meninggalkan kelompok, lalu ia mengingatkan Sheila untuk tetap kuat dan membantu adik-adiknya. Perjalanan terasa sudah sangat jauh, para istri dan anak terlihat kelelahan dan kehabisan energi. Suatu ketika Tamar bertanya pada gembala apakah mereka sudah dekat dengan rumah baru mereka. Sang gembala tidak menjawab dan merasa Tamar sudah kelewat batas, sehingga membuatnya marah dan memukuli Tamar hingga... Tamar, walk. Get up. Para wanita tidak bisa membela Tamar karena takut jika membangkang akan dipukuli. Setelah melihat kebrutalan gembala, Sheila menatapnya dengan penuh rasa amarah. Setelah sekian lama menyusuri pegunungan yang luas, sang gembala menyatakan sebuah lembah dengan danau yang indah sebagai rumah baru mereka. Sang gembala lalu membaptis semua anak dan istrinya, karena itu mereka merasa terlahir kembali. Namun ketika giliran Sarah, sang gembala menahannya di bawah air lebih lama dibandingkan yang lain. Saat berada di bawah air, Sheila membayangkan dirinya tenggelam dalam air berwarna merah tua dengan pakaian putih. Dia teringat semua perasaan amarahnya yang selama ini ia pendam, hingga akhirnya sang gembala menariknya lagi. Di suatu malam, sang gembala memanggil Sheila dalam tidurnya. Tamar menyuruhnya untuk tidak pergi karena khawatir akan nasib Sheila. Namun Sheila tetap datang karena dia tahu dia harus patuh. Di dalam tenda, sang gembala memerintahkannya untuk membuka rambut kepangnya. Gembala memuji kecantikannya, mengatakan bahwa Sheila sangat mirip seperti ibunya. Sang gembala kemudian meletakkan 2 jarinya di mulut Sheila dan dengan kasih karunia-Nya ia memberikan proses pertama reproduksi. Come here. Sheila hanya diam, menatap ke atas, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi padanya. Sedih, marah, kecewa, hingga setelah itu ia menceritakan sebuah kisah pada adik-adiknya.
Kisah itu bermula pada seorang yang menginginkan sebuah kebebasan. Ia seolah mencoba membangunkan pikiran mereka bahwa kelompok ini sesat dan tidak benar. Selama ini keberadaan mereka hanyalah dimanfaatkan oleh gembala untuk kepentingan sendiri dan merenggut masa depan mereka. Keesokan harinya, para anak terbangun dan melihat para istri yang tidak ada di tempat mereka. Lalu suatu ketika mereka tiba di danau lalu menemukan sang gembala berlutut di samping jubah para istri. Benar saja bahwa semua istri telah pergi dan tiada. Lalu gembala pun mulai mengarang dongeng tentang bagaimana sungai bisa membawa mereka pergi untuk hidup selamanya. Ia menambahkan bahwa anak-anak harus menggantikan peran sebagai istrinya. Dia meminta Sheila terlebih dahulu untuk menikah dengannya dan menjanjikan semua anugerahnya pada mereka. Namun Sheila yang telah memendam amarahnya menjawab, You are not our shepherd. I don't want your grace. Dan benar, anak-anak telah bersekongkol untuk menjatuhkan gembala dari ajaran sesatnya. Tak lama kemudian polisi tiba di lokasi, di mana mereka menemukan jasad para istri yang telah hanyut. Mereka mengikuti jejak arusnya hingga menemukan pondok kelompok gembala bersama dengan bukti bahwa orang-orang dulu tinggal di sana. Dan akhirnya mereka menemukan gembala dalam keadaan memprihatinkan dengan tanduk domba jantan menempel di kepalanya, menyiratkan bahwa anak-anak menganggapnya sebagai seorang iblis yang sedang menyamar sebagai seorang gembala. Dan itulah akhir dari cerita The Other Lamb. Terima kasih telah menyimak sampai sekarang. Ani Boy pamit. Ciao.